halo semuanya, apa kabar? It's an honor for me to share to all the Indonesian people in Kuala Lumpur. Dan saya hari ini bersyukur sekali dengan semua pelayanan yang Tuhan percayakan sama saya. Dan saya nggak pernah nyangka kalau hari ini saya bisa melayani Tuhan ya. Karena saya harus cerita di background saya dulu ya, bahwa saya mantan pemakai narkoba dan seorang pecandu, dan pernah sampai juga berurusan dengan kepolisian karena saya nggak hanya memakai tapi juga mengedarkan narkoba di situ. Semua terjadi karena ya saya nggak punya purpose. Ya, I don't know who I am. Saya nggak tahu saya siapa. Saya nggak tahu saya lahir buat apa. So I just think that I need to use my life to enjoy this life, ya kan. Apapun yang ada, pokoknya come on. Ya, this is Friday night. Every day is Friday night. Ya, akhirnya masuk ke dalam dunia seks bebas dan sebagainya. Nah, tapi hari itu di usia saya yang ke-21 tahun, di mana saya melakukan kesalahan yang sangat besar ya bagi keluarga saya, di mana hari itu pacar saya got pregnant. Dan di situ saya menyadari bahwa pertama kali saya sadar bahwa ternyata hidup saya hancur. Ya, tadinya saya pikir hidup saya ya memang gue rusak sih, tapi ya gue enjoy, I have money, I have friends, aku punya teman-teman yang punya pangkat, yang punya pergaulan, all the mafia dan sebagainya, artis, dan saya juga sebagai dancer, sebagai DJ, I'm a drug dealer, and everything is fine ya. Saya berpikir semua baik-baik saja. Tapi ternyata ketika hari itu saya punya pacar hamil, dan di situ saya sadar bahwa semua yang saya bangun ini nggak ada apa-apanya. Saya kuliah di drop out, akhirnya waktu itu saya punya mimpi jadi dokter gigi, dan saya puji Tuhan masuk ke kampus dokter gigi, tapi karena digerebek sama polisi hari itu, dan sejarah murid Indonesia di kampus itu, satu-satunya student yang digerebek sama polisi. Nah, akhirnya ya ini dia. Sampailah titik di mana saya menemukan pacar saya hamil, dan saya benar-benar kehilangan arah, kehilangan pengharapan, merasa bersalah, merasa terintimidasi, merasa nggak layak, menyadari bahwa memang saya sampah. Udah deh, at least I can do one last things ya. Saya berpikir, oke deh, kalau memang gue bisa berbuat benar, izinkan sekali ini gue bertindak yang benar. Yaitu apa? Ya, take responsible for what I have done. Ya udahlah, kebetulan gue juga memang mengasihi wanita ini, walaupun dengan kasih yang tidak dewasa, walaupun dengan kasih yang don't have any purpose, ya kan? Love has a purpose, right? Kalau kasih nggak ada purpose, artinya apa? Hamil, ya seks di mana-mana. Akhirnya apa? Patah hati, jadi bucin, ya kan? Budak cinta. Nah, akhirnya hari itu saya datang ke saya punya papa dengan ekspektasi saya akan dibuang, saya akan dimarahin, saya akan, banyak. Karena saya anak nomor 2 dari 3 bersaudara yang selalu bikin kasus. Selalu bikin kasus. Jadi ketika saya kasih tahu berita ini, saya pikir, udah, it's done. Tapi at least, ya, gue bisa lakukan satu perbuatan benar. Abis itu hidup gue hancur, nggak apa-apa. Tapi ternyata ini dia. Ini yang luar biasa. Saya datang ke papa saya, di situ papa saya nggak bisa ngomong apa-apa, papa saya cuma menangis. Lalu dia bilang, Radit, papa nggak bisa ngomong hari ini, besok kita ngomong ya. Oke, akhirnya besok saya dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya, besoknya ketemu dengan papa, kita ngobrol selama sejam, tapi di akhir pembicaraan ini, papa saya mengatakan satu kalimat yang mengubahkan saya sampai hari ini. Itu 13 tahun lalu. Papa saya cuma bilang, Radit, kamu harus tahu ini, walaupun kamu besok bikin dosa lagi, I will die for you. Man. So, di sini tiba-tiba rasanya kayak pakai narkoba, tapi it's beyond that. It's beyond than that. Ya, rasanya tuh kayak ketika papa saya ngomong gitu tuh kayak hati saya tuh kayak abis pakai apa ya? Campuran kayak abis pakai chemicals yang bikin saya tuh excited tapi takut, bingung tapi punya kepastian, merasa bersalah tapi diampuni,
nggak ada pengharapan, tapi punya kepastian. Jadi ada satu tabrakan dalam hati saya yang saya nggak tahu itu apa. Akhirnya di situ saya benar-benar bengong. Waktu papa ngomong gitu, saya cuma bengong, dan saya pulang ke rumah, ini yang saya nggak akan pernah lupa, I will never forget this moment. Saya tidur 5 menit, di situ saya dijamah Tuhan. Bener-bener buat seorang Raditya Oloan yang pakai narkoba, selalu kata-katain Tuhan. Kadang-kadang kalau lagi ngeganja, kita sobek Alkitab. Yang kalau kita lagi ibadah, saya sambil ngerokok di luar. Bayangin, di gereja ibadah saya ngerokok di luar. Sambil dengar khotbah. Artinya untuk saya dijamah Tuhan, itu almost impossible. Tapi hari itu, karena saya yakin banget ini salah satu Tuhan menjamah saya melalui papa saya. Dan saya kira mengalami Tuhan di situ. Nah, disitulah saya menemukan tujuan hidup. Jadi saya mau ngomong gini. Sebelum kamu tahu kamu dicintai Tuhan, it's impossible for you to find purpose of life. Wow. Karena purpose itu born out of love. Ya, jadi tujuan hidup itu lahir dari cintanya Tuhan. Dan cintanya Tuhanlah yang mendefinisikan kita punya identity. When you have identity, you have destiny. And when you know your identity, you know your destiny, you will know how to have a lifestyle. Ya, jadi identity, lifestyle, and destiny. Nah, di situ teman-teman, gila, nggak ada yang ngajarin. Di 2007 itu akhirnya saya ketemu Tuhan, dan saya cuma, waduh, gue haus banget sama Tuhan. Nah, singkat cerita, waktu saya ketangkep di penjara itu, sebenarnya teman saya ada yang ikut. Dan teman saya tertangkap dan masuk di penjara selama 5 bulan. Tetapi saya, by His grace, saya keluar. Dengan cara yang ajaib. Cara yang ajaib. Jadi, saya tes urin itu negatif. Padahal hari itu saya habis pakai narkoba. Wow. Saya keluar dan teman saya di penjara. Nah, di luar itu saya ngalamin Tuhan, tapi at the same time teman saya yang di penjara juga bertemu dengan Tuhan. Nah, keluar dia dari penjara, dia pergi ke rumah saya untuk cerita tentang Tuhan. Jadi sekarang komunitas yang kami bangun, lahirnya dari mana? Dari 2 orang yang masuk penjara mengalami Tuhan. Praise the Lord. Ya. Yes. Ya, itu Pastor. Jadi buat teman-teman semua, disitulah akhirnya kami berdua, walaupun teman saya hari ini nggak jadi pendeta, dia jadi pengusaha yang menginjil, tapi saya hari ini melayani sebagai sebagai gembala senior dan bla bla bla. Tapi hari ini kalau saya bayangin bahwa dulu saya kenapa hidup saya rusak, saya nggak tahu saya punya purpose. Saya nggak menyadari bahwa saya adalah manusia yang berharga, karena kalau kita sadar ya, kita punya identity bahwa kita adalah manusia yang berharga, pasti tujuan hidup kita juga berharga. Pasti gaya hidup kita juga berharga. Ya, makanya Petrus bilang bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Nah, sebenarnya kalau ngomongin purpose sederhana, karena kita punya purpose yang umum, kita punya purpose yang spesifik. Kalau purpose yang umum, teman-teman kalau mau cari tahu, sederhana. Gini aja, hidupmu itu buat sesuatu yang mahal. Wow. For something that is very glorious, very impactful, very bright, ya sangat-sangat penuh dengan kemuliaan. Nah, akhirnya kalau kita sadar bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, otomatis kita punya tujuan hidup yang mahal. Karena kalau saya, ya tadi misalnya kami belanja di Indomaret, lalu kami beli sosis, lalu sosis itu ditaruh di itu kan, yang apa, infrared ya, keluarlah 30.000. Ya, lalu kami beli baterai, keluarlah 12.000. Tapi kalau kita di scan, keluarlah darah Yesus. Love it. So, artinya hidup kita itu semahal darah Yesus. Nggak bisa ditebus dengan permata, nggak bisa ditebus dengan apapun, any kind of treasure in this world. Nggak bisa yang bisa redeem our life. Cuman hanya darah Yesus. Artinya gini, kalau memang hidup kita semahal itu, jangan jual murah atuh. Ya. Jangan jual murah untuk hal-hal yang cuman hidup buat diri sendiri, kaya buat diri sendiri, nikah buat diri sendiri, pacaran buat diri sendiri, and it's really boring. Menurut saya boring sekali. Nah, makanya teman-teman, sekarang teman-teman tahu bahwa teman-teman diciptakan dengan
dengan desain yang mahal, dengan purpose yang mahal, yaitu untuk menjadi alat kemuliaannya Tuhan. Nah, otomatis hari ini kalau kita sadar, kalau kita mau berhubungan, ya contohnya kalau kita mau pacaran, temukan purpose dulu. Ya kalau kita mau nikah, temukan purpose dulu. Karena sering sekali, khususnya anak-anak remaja ya, di Indonesia khususnya, I don't know kalau di KL, tapi mereka selalu tanya, Pastor, gimana kita bisa menemukan pasangan hidup yang dari Tuhan? Lalu saya tanya, tujuan kamu nikah apa? I don't know, Pastor. Maksudnya, kamu mau nikah sama anak pendeta, mau nikah sama anak pejabat, mau nikah sama orang yang super kudus, if you don't have a purpose, kamu bisa jadi masalah buat suami dan istrimu. True, Jadi, that's true. it's not about finding the right one. It's about finding your purpose. Menemukan tujuan hidupmu, supaya apapun yang kita lakukan, kita akan tahu, oh, tujuan hidup saya untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau kamu seorang perempuan, ada cowok kaya yang berusaha untuk mendapatkan kamu, tapi hidup yang gak benar, kamu akan tahu, oh, this is not from God. Ini bisa menghalangi tujuan hidupku untuk bisa memuliakan Tuhan. Amin. Jadi, talking about purpose, kamu gak mungkin bisa menemukan purpose-mu kalau kamu gak ketemu your creator. Because purpose always lead us back to our creator, and purpose promotes design. Artinya, kalau mau dibuat bagan, yang paling atas adalah creator, lalu creator menghasilkan purpose, purpose menghasilkan design. Jadi kalau kita mau taruh misalnya nikah, oke, di pernikahan Tuhannya siapa? Kalau Tuhannya adalah God, berarti purpose-nya harus untuk Tuhan. Dan desainnya juga harus untuk Tuhan. Tapi beda, misalnya Raditya Oloan lah yang jadi Tuhan. Maka purpose-nya untuk Raditya Oloan, desainnya sesuai Raditya Oloan. Jadinya hancur berantakan, terjadi sebuah chaos. Wow. So, aku nggak akan panjang-panjang, aku cuma mau bilang bahwa hari ini mungkin aku nggak mungkin dari question nanti kita akan bahas, tapi purpose kita, mungkin jangan tanyakan purpose kita dulu, tapi tanyakan who is your creator. Ya, apakah kita sudah menemukan kita punya Tuhan? Kita menemukan siapakah Tuhan bagi hidup kita? Apakah kita sudah menemukan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita? Kalau kita sadar itu, kamu akan temukan tujuan hidupmu. Kamu akan temukan desain untuk hidupmu. Karena you are designed untuk menjadi kesenangan bagi Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan yang menceritakan kebaikannya, kuasanya, dan kemuliaannya. Yeah. Dan Yes. no matter how cursed you are, ya, nggak peduli kalian berpikir kalian dikutuk seperti apa ya masa lalunya, ketika kalian menemukan tujuan hidup, itu bisa turns out menjadi alat kemuliaan. Nggak peduli seberapa buruk hidupmu, dia bisa pakai semua kelemahanmu, semua keterbatasanmu, semua masa lalumu untuk kemuliaan nama Tuhan.